Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pasar monopoli. Adalah bentuk pasar di mana hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasar dan perusahaan ini tidak mempunyai barang pengganti substitusi yang sangat dekat. Sebagai penentu harga, price setter, seorang monopolis dapat menaikkan harga dengan cara mengurangi jumlah produknya. Materi yang kedua, ciri-ciri pasar monopoli. Ada 4. Yang pertama, hanya ada satu orang penjual. Yang kedua, terdapat banyak pembeli. Yang ketiga, produk untuk pasar monopoli tidak mempunyai barang pengganti substitusi yang dekat. Yang keempat, adanya hambatan untuk masuk ke dalam pasar. Materi selanjutnya, sistem harga pada pasar monopoli. Dalam struktur pasar monopoli, tidak ada barang yang menjadi substitusi sempurna untuk barang yang dihasilkan perusahaan monopoli. Jadi, suatu perusahaan monopoli adalah sekaligus merupakan industri untuk barang tersebut dan menghadapi kurva permintaan yang mempunyai kemiringan negatif untuk komoditi tersebut. Akibatnya, jika monopolis, sebutan untuk perusahaan monopoli, akan menjual lebih banyak, maka ia harus menurunkan harganya. Materi yang selanjutnya, peran pasar monopoli terhadap perekonomian. Monopoli akan memperoleh keuntungan lebih dari normal, dan ini akan dinikmati oleh penguasa monopoli dan pemegang-pemegang sahamnya. Mereka pada umumnya terdiri dari penduduk yang berpendapatan tinggi atau menengah. Para pekerja yang relatif miskin tidak akan memperoleh apapun dari keuntungan monopoli yang lebih tinggi dari keuntungan normal tersebut. Materi selanjutnya, peran pasar monopoli terhadap perekonomian. Monopoli akan memperoleh keuntungan yang lebih baik dari normal, dan ini akan dinikmati oleh pengusaha monopoli dan pemegang-pemegang sahamnya. Mereka pada umumnya terdiri dari penduduk yang berpendapatan tinggi atau menengah. Para pekerja yang relatif miskin tidak akan memperoleh apapun dari keuntungan monopoli yang lebih tinggi dari keuntungan normal tersebut. Hak eksklusif yang menjamin adanya perusahaan tunggal dalam pasar belum menjamin bahwa harga ditetapkan pada tingkat yang rendah, walaupun perusahaan tersebut dapat mengecap skala ekonomi dengan sepenuhnya, yang menyebabkan biaya produksi berada pada tingkat yang rendah sekali. Belum tentu perusahaan akan menjual hasil produksinya dengan harga yang rendah saat ia sadar bahwa mempunyai kekuasaan monopoli mungkin menyebabkan ia akan menetapkan harga yang tinggi. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah di samping memberikan hak monopoli akan menentukan harga atau tarif penjualan dari barang atau jasa yang disediakan perusahaan tersebut. Dengan cara ini dapatlah kepentingan dari konsumen dilindungi, yaitu cara konsumen dapat membeli barang yang dihasilkan perusahaan monopoli pada tingkat harga yang relatif rendah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan beberapa macam media berbasis elektronik yang bisa digunakan dalam pembelajaran pendidikan ekonomi. Nah, perlu diketahui bahwa media pembelajaran itu adalah segala sesuatu yang bisa menjadi sarana perantara ataupun alat dalam proses belajar mengajar. Pada hakikatnya, media ini haruslah bisa mempermudah guru dalam mengajarkan atau menyampaikan materi-materi kepada peserta didik. Media pembelajaran ini berperan penting dalam proses belajar mengajar, karena tanpa adanya media, maka proses belajar mengajar tidak akan terlaksana dengan baik. Guru akan menyampaikan materi-materi kepada peserta didik, kemudian pemilihan media yang tepat akan meningkatkan minat belajar siswa. Mengapa demikian? Karena jika modelnya itu menyenangkan, menarik, maka siswa akan mudah dalam memahami materi-materi yang disampaikan. Apalagi di kelas-kelas rendah seperti di madrasah ibtidaiyah atau SD, yang siswanya itu belum mampu berpikir secara abstrak. Nah, di sini guru dituntut untuk bisa menyampaikan media-media pembelajaran yang kreatif, yang inovatif, sehingga murid itu tertarik untuk mendengarkan materi yang disampaikan oleh guru. Oleh karena itu, saya akan menjelaskan media berbasis elektronik yang bisa diakses melalui laptop ataupun HP, yang bernama aplikasi WordWall, yang mana bisa menghasilkan papan tulis seperti layar sentuh. Di sini pengaplikasiannya yaitu menggunakan laptop dan proyektor seperti Infocus atau sebagainya, yang mana guru harus standby dalam memegang laptop sehingga apa yang ditunjuk oleh siswa di papan tulis segera diarahkan oleh guru. Nah, di sini seperti papan tulis layar sentuh nyata, karena memang fitur dari aplikasi ini bisa ngezoom sehingga memang seperti papan tulis layar sentuh. Nah, Word ini bisa digunakan guru untuk asesmen atau kuis-kuis pembelajaran pendidikan ekonomi. Guru bisa menyesuaikan soal-soalnya dengan
materi-materi yang diinginkan.